Para audiens seputar Papua, selamat berjumpa dalam Renungan Hati dengan saya, Pastor Yohanes SCY. Kali ini saya akan mengajak kalian, para orang tua, untuk bertanya bagaimana mendampingi anak kita supaya anak kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Kepada anak-anakku, saya mengajak kalian untuk menyadari diri bahwa kalian adalah the aktor yang harus menentukan dirimu sendiri di zaman ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, zaman ini adalah zaman digital. Kita hidup dalam ruang yang tanpa batas. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat anak-anakmu ketika ada berjumpa, tapi Bapak Ibu tidak bisa melihat apa yang dibuat oleh anak-anak di kamarnya. Kita bisa melarang kepada anak-anak tidak boleh ini, boleh itu dan sebagainya, tapi kita tidak mampu untuk mengontrol anak-anak karena anak-anak begitu leluasa untuk searching, untuk mencari apa yang mereka senangi dalam dunia digital. Maka kalau kita mengandalkan pesan moral, kita mengandalkan adat istiadat, kita mengandalkan peraturan, rasanya sebagai orang tua kita kecewa. Demikian juga anak-anak muda, pasti kalian di hadapan ayah dan ibumu mengatakan ya mama, ya papa, tapi kalian juga belum pasti melakukan apa yang dikatakan oleh papa dan mamamu sendiri. Maka saya mengajak kalian sebagai orang tua, bagaimana kita tidak mengandalkan aturan, tapi mengandalkan menanamkan nilai, membawa anak-anak kita kepada suatu kepribadian yang bertanggung jawab, dewasa, mampu membuat pilihan dan putusan yang baik dan yang benar. Dan anak-anakku, kalian harus sadar betul bahwa dalam dirimu itu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus sendiri hadir dalam dirimu. Dan kalian ingat, kalian diciptakan bukan untuk dirimu. Bahkan kalau kalian sadar, kalian tidak, ya kalau ditanya misalnya apakah kamu mau lahir atau tidak, saya yakin hampir semua orang tidak mau lahir. Bahkan bapak dan ibu kita pun hanya menginginkan anak. Dan anak pun paling-paling hanya laki-laki atau perempuan. Tapi akan berpikir punya anak seperti kalian, seperti saya, enggak. Maka satu-satunya yang menghendaki kita ada dan kita lahir hanyalah Sang Pencipta. Kalau Dia menghendaki saya ada, kalian ada, pasti dengan maksud yang khusus. Dan maksud yang khusus itu apa? Maksud yang khusus jelas, Sang Pencipta adalah Sang Penyelamat. Maka seseorang ada untuk mewujudkan karya keselamatan Tuhan. Dengan kata lain, kalian ada, saya ada bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang, untuk kebahagiaan banyak orang, untuk keselamatan, kerukunan, damai banyak orang. Prinsipnya, semakin kita egois, semakin menderita. Semakin berguna bagi banyak orang, semakin bahagia. Karena untuk itulah kita diciptakan. Ini perlu kita amini dulu. Terutama anak-anakku, kalian harus mengamini itu. Kalian diciptakan untuk membawa berkat, bukan untuk membawa penyakit. Nah, pertanyaan untuk Bapak Ibu, orang tua, bagaimana kita mampu membawa anak-anak kita kepada sebuah kesadaran bahwa dirinya itu diutus oleh Allah untuk membawa keselamatan, membawa berkat. Nah, saya ingat sekali puisi yang dibuat oleh seorang psikolog dari Jerman, Ulrich Sigar. Dia mengatakan apa? Anak-anak belajar dari apa yang dia alami. Kalau anak itu sering dibanding-bandingkan, dia belajar untuk minder. Kalau anak itu sering dimarahi, dia belajar berkelahi. Kalau anak itu hidup dalam pertikaian ayah dan ibu, dia juga belajar menjadi penjahat. Tetapi kalau anak-anak itu sering dipuji, dibombong, dia belajar punya kepercayaan diri. Kalau anak-anak itu hidup dalam kerukunan dan damai, dia belajar mempunyai iman bahwa
Apa yang dikatakan oleh ayah dan ibuku dan yang diselenggarakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Kalau anak-anak belajar hidup dalam kedamaian, kerukunan ayah ibu, anak-anak itu belajar untuk memiliki iman di dunia ini. Kalau anak-anak itu hidup dalam keadilan, ayah dan ibu tidak menganak emaskan atau menganak dirikan, tapi anak-anak kita cintai sama, anak-anak belajar untuk bertindak adil. Dengan kata lain, bahwa apa yang kita hidupi di keluarga nanti akan membentuk kepribadian seorang anak. Saya ingat Erik Erikson. Erik Erikson bilang apa? Orang tua itu mendidik anak itu sangat terbatas. Terbatasnya sampai pada umur 13 tahun. Nah, kalau sampai 13 tahun kita berhasil menanamkan 4 nilai, pasti anak-anak kita akan menjadi anak dewasa. Apa 4 nilai itu? Yang pertama adalah percaya bahwa saya diharapkan oleh ayah dan ibu. Maka betapa pentingnya kita sering memuji anak, memberi nama yang baik, memberi hal-hal yang positif kepada anak. Yakinkanlah bahwa anak kita ini memang kita harapkan ada, bahwa anak ini kita harapkan mewarnai keluarga. Bagaimana kita tanamkan itu? Yang kedua adalah punya kepercayaan diri, yaitu bahwa aku sebagai orang tua sungguh-sungguh mempercayai bahwa anak-anakku itu bisa. Jangan banyak memakai kata negatif, jangan, tidak boleh, dilarang. Tapi lebih baik memakai kata positif. Nak, kamu pasti bisa, nak. Tapi hati-hati ya, nak ya. Kamu pasti pandai, nak. Asal kamu belajar, nak. Dan sebagainya. Ini menanamkan kepercayaan diri. Anak-anak menjadi punya kepercayaan diri. Kalau anak-anak punya kepercayaan diri, dia akan kalian utus kemana, akan kalian belajar di mana, anak-anak bisa dipercaya. Tapi kalau anak-anak minder, kecil hati, tidak jujur, ya di hadapan Anda mungkin baik, tapi dengan teman-temannya dia bisa bohong. Yang ketiga adalah punya jati diri. Dia yakin bahwa dirinya itu berarti. Bagaimana kita menanamkan bahwa anak kita ini diri berarti? Pasti kita melihat bagaimana anak-anak muda senangannya main kebut-kebutan, rambutnya dicat, motor bagus-bagus dipreteli dan sebagainya. Sebenarnya dia mau mengatakan apa? Dia mau mengatakan bahwa saya bisa, tetapi dengan cara yang salah. Maka lebih baik bahwa kita ini akan menanamkan bahwa kamu berarti, kamu bisa, nak. Kamu punya kepercayaan diri, nak. Papa bangga dengan kamu, nak. Nah, ini lebih penting daripada kita terus-menerus melarang. Dan yang terakhir, saya katakan anak-anak berani membangun relasi. Relasi memilih, ini teman saya yang baik, maka saya akan bergaul dengan dia. Ini teman saya yang kurang baik, maka saya tidak membenci, tapi saya tidak dekat dengan dia. Sehingga anak-anak mampu memilih sendiri. Kalau anak-anak mempunyai 4 hal tadi, yaitu merasa dipercaya, punya kepercayaan diri, saya bisa, dan saya bisa bergaul dengan sesama dengan benar, anak-anak kita akan selamat walaupun dimanapun. Anak-anak bisa memilih sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dihindari dan mana yang harus ditekuni. Anak-anakku yang saya cintai, saya mendoakan kalian, dan kalian harus ingat, masa depanmu ada di tanganmu, bukan di tangan papa dan mama. Papa dan mama itu hanya semacam busur yang akan melontarkan kalian. Anak panah akan menuju kepada yang bidikannya sesuai dengan Sang Pencipta sendiri. Dan kalian adalah anak panah. Anak panah harus runcing, harus tajam, harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan memberkati kalian. Dan saya yakin sekali Roh Kudus ada dalam dirimu, dan kalian akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anakku yang saya cintai, ingat, kalian diciptakan bukan untuk dirimu sendiri. Kalian diciptakan untuk karya keselamatan umat manusia. Prinsipnya, semakin egois, semakin menderita. Semakin berguna bagi banyak orang, semakin berbahagia. Karena untuk itulah Anda ada. Saya memberkati kalian dan Tuhan menyertaimu.